Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semua apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu diberikan kemudahan untuk tetap bersyukur. Teman-teman, hari ini kita sedang berada di Desa Wakah, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ya, alhamdulillah kita dapat pesanan dari Pak Yudi yang beliau juga sudah tanam bibit durian sekitar 1,5 tahun yang lalu. Itu juga bibit dari kami. Kalau teman-teman ingat, barangkali saya juga videokan ketika pengiriman waktu itu. Dan hari ini alhamdulillah dari seluruh bibit yang kita tanam sudah mulai ada perkembangan yang sangat baik. Nanti kita akan coba lihat satu persatu pohon-pohon durian yang kita tanam 1,5 tahun yang lalu. Memang untuk saat ini belum kita temukan ada bunga di pohon-pohon durian yang ditanam. Namun kalau kita lihat dari pertumbuhan, saya kira tidak berlebihan ketika kita bilang ini adalah pertumbuhan yang sangat baik. Di kondisi cuaca yang panas seperti ini, pas pukul 10:31 teman-teman, lagi panas-panasnya di Ngawi ini teman-teman. Kalau kontur tanahnya ya berbukit lah seperti ini. Ini tadinya lahan bekas sawah yang dimodifikasi menjadi kebun durian yang sangat cantik, luar biasa. Selain pohon durian, di sini juga ada tanaman alpukat. Jadi inilah teman-teman tanaman durian yang kita tanam 1,5 tahun yang lalu dari bibit ukuran 1,5 ya, 1,5 1,5 meter. Setelah 1,5 tahun kurang lebih kita tanam. Nah, sekarang sudah seperti ini teman-teman ya. Ini besar batangnya, batang utama kaki 3. Ini bibit hasil dari sambung pucuk. Harapannya ketika usianya genap 3 tahun nanti mudah-mudahan sudah ada desa yang mengeluarkan bunga. Nah, ini kebetulan ownernya memang sangat memperhatikan estetika ya, sehingga labelnya ini dikasih begini teman-teman ya, kasih nama duri hitam, penanaman tahun 2021 dengan nama Yudis Farm. Luar biasa teman-teman. Nah, ini batangan-batangan rantingnya sudah mulai kelihatan membesar ya, mudah-mudahan tahun depan lah, mungkin nggak sampai 3 tahun, tahun depan sudah bisa mengeluarkan bunga. Ini sudah mulai mendatar juga. Ini jenis oci atau duri hitam atau blackthorn ya. Nah, teman-teman, kalau yang kaki 3 di tempat kami itu 1,5 tahun sudah mulai rapat begini. Jadi kalau usia 3 tahun nanti sudah tidak lagi kelihatan bahwa ini adalah kaki 3 teman-teman. Jadi hampir nggak ada beda. Maka saya hampir selalu bilang pohon-pohon durian kaki 3 dan kaki tunggal itu sesungguhnya hampir tidak ada perbedaan secara pertumbuhan. Ya, di sini ada duriannya, berarti ada bawor, kemudian musangking, lalu duri hitam, dan juga ada beberapa pohon super tembaga yang kita kirim, yang ditanam di sini teman-teman ya. Nah, ini ada musangking juga yang seperti pohon beringin teman-teman. Kalau dilihat dari, saya zoom out dulu model pohonnya. Waduh, iki istimi incrit iki wong, ngeri di pohonnya ini. Jadi saya mau lihat batangnya dulu. Wah, ini batangannya udah jumbo sekali teman-teman. Waduh, mantap ini batang ini. Ini ya teman-teman ya, kenapa saya sering sampaikan ketika memilih pohon durian, upayakan yang banyak rantingnya. Jadi semakin banyak ranting, semakin banyak pula potensi berbuah nantinya. Jadi kalau rantingnya dari sudah ke kanan dan ke kiri aja ya hasilnya kurang maksimum teman-teman ya. Ini kalau sudah begini coba, udah ugal-ugalan begini rantingnya, udah mantap sekali teman-teman. Batangnya udah besar ya. Coba ambil sampel pakai apa ini, kita pakai botol ini aja teman-teman ya. Kita pakai botol air mineral
biar teman-teman bisa memperkirakan seberapa besar batangnya. Tuh, ini 1,5 tahun penanaman dari bibit 1,5 meter ya. Kalau mungkin dulu kalau pas kita lihat batangnya kira-kira segini teman-teman ya, ukuran batang pohonnya dulu sebesar ranting ini. Nah sekarang dengan botol air mineral yang 600 ml sudah lebih besar batang pohonnya daripada air mineralnya teman-teman. Mantap nggak tuh, coba 1,5 tahun begini. Jadi saya kira nggak berlebihan kalau 1,5 tahun kemudian nanti sudah ada yang bisa kembang. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Ini jenis musangking. Kita lihat lagi dari jauh jenis musangkingnya. Tuh, mutar rantingnya udah kemana-mana rantingnya, bukan cuma ke kanan dan ke kiri aja. Kalau yang kanan kiri doang kita nggak pakai teman-teman ya. Kita nggak jual yang model-model begitu. Oke, kita lanjut. Wah, itu lagi ada yang kayak bonsai itu. Wah, luar biasa. Nah, kita hari ini kita ditemani oleh, nah ini, halo Pak. Ya, Pak. Dengan Pak siapa nih Pak? Mohon izin. Yuda, Pak. Pak Yuda dari? Saya dari Surabaya. Dari Surabaya. Luar biasa nih Pak. Pak, total ada berapa pohon Pak di sini Pak? Kalau nggak salah ini duriannya itu 60. 60 pohon? 60 pohon dengan jenis yang berbeda-beda. Siap. Selain durian nampaknya juga ada alpukat ya Pak? Betul, ini ada alpukat, ya, ada miki, ada macam-macam lah untuk di sela-selanya. Luar biasa Pak. Kalau lihat tanaman 1,5 tahun model begini, bagaimana Pak pendapatnya tentang bibit durian yang kita kirim dari Republik Bibit nih Pak? Saya kira inilah saya lebih lega lah ya. Lebih lega gitu ya. Perkembangan yang positif kelihatannya itu. Siap. Nah ini teman-teman, selain di sini ya, rencana juga masih ada pelebaran lahan. Nanti mudah-mudahan ke atas ya, ke sana. Mudah-mudahan nanti bisa segera terjadi kesepakatan agar supaya nanti kita bisa memperluas tanaman durian kita. Mari Pak, kita jalan-jalan lagi Pak. Wah, ini ditemani oleh sahabat ownernya ini. Ownernya nggak mau disuting, katanya takut jadi artis, jadi nggak mau disuting. Aduh, tapi orangnya lagi, Pak bosnya lagi di saung itu teman-teman. Ini jenis musangking, rantingnya ugal-ugalan. Musangking itu karakternya begini teman-teman ya. Jadi dalam video ini juga saya sampaikan ke teman-teman, mengingatkan ya, sembari mengingatkan bahwa kalau pohon musangking itu hendaknya jangan terlampau liar ataupun terlalu brutal pruningnya ya, khususnya pruningnya. Karena pohon musangking ini di dalam ranting akan ada ranting lagi, jadi kita nggak tahu mana yang akan menjadi ranting, mana yang akan mengering. Maka kita tahan dulu keinginan kita untuk pruning. Kalaupun memang terpaksa mesti pruning, kita mesti benar-benar seleksi betul mana yang mesti dipruning. Karena kalau terlampau liar kita pruningnya, itu pohonnya bisa stres teman-teman. Nah, coba kita bandingkan lagi pohonnya yang dulunya hanya sekira pipa ini ya, pipa apa namanya, pipa pengairan ini. Nah setelah 1,5 tahun ini sudah seperti ini teman-teman ya. Ini air mineral yang 600 ml. Nah kalau yang 600 ml kan teman-teman di tempat teman-teman semua ada. Jadi teman-teman bisa perkirakan ini sekira 2 perbandingannya 2 botol ini besarnya teman-teman. 1,5 tahun. 1,5 tahun sudah 2 kali botol air mineral seperti ini. Ini sangat baik lah, saya kira sangat baik nih teman-teman. Nah ini musangkingnya di Yudis Farm. Luar biasa teman-teman. Ketika rantingnya pendek-pendek seperti ini, bisa teman-teman bayangkan betapa mudahnya ketika nanti melakukan pemanenan ya, atau pemetikan buahnya. Ini sangat mudah sekali teman-teman. Tidak usah naik-naik, ini sudah tinggal sambil selonjoran udah bisa panen nih teman-teman ya. Gitu. Untuk perawatan sendiri seperti yang sering saya sampaikan di video-video kami yang sebelumnya juga, tidak ada yang sulit ya. Tidak ada yang sulit
untuk perawatan pohon durian ini. Jadi kita hanya cukup rutin, baik itu penyiraman, pemupukan maupun penyemprotan, kita konsisten, insya Allah pohon duriannya akan bagus. Begitu ya teman-teman ya. Nah ini ada jenis lagi duri hitam, ada jenis duri hitam yang tentunya sangat rimbun teman-teman. Jadi dari keseluruhan 60-an pohon lebih, kurang lebih ya kita bilang 60 pohon, hanya ada sekitar 5 pohon yang memang kurang baik pertumbuhannya. Ada yang sudah disisip juga. Nah ini teman-teman, ini pohon duri hitam. Memang kalau duri hitam itu kelihatan seger buger ya, enak banget dilihat tuh kalau duri hitam. Ini batangnya juga udah nggak kalah besarnya dengan yang tadi, dengan yang musangking. Nah ini duri hitam dan musangking, apalagi yang bawornya. Nanti coba kita lihat ya bawornya. Karena biasanya kalau durian bawor itu dia lebih adaptif dan juga lebih bongsor. Maka bisa teman-teman bayangin kalau musangkingnya aja seperti itu ya, seperti itu tadi di depan sana itu, apalagi bawornya teman-teman. Waduh, ini istimewa ini teman-teman. Ya dari pohon segini dulu sepipa ini, sekarang sudah 2 kali botol air mineral seperti ini. Nanti teman-teman ya, luar biasa. Kalau duri hitamnya semua sehat. Ini duri hitam lagi, juga tidak kalah supernya teman-teman dengan yang di bawah tadi. Nih, ini duri hitam. Dulu 1,5 meter kita hampir sama rata dulu kita bawanya tuh 1,5 meter. Setelah 1,5 tahun ya, 15 bulan kurang lebih ini sudah menjadi seperti ini teman-teman. Tingginya udah 3 meter lebih ya, sudah 3 meter lebih, dan rantingnya juga sudah membesar. Ini sudah bisa untuk berteduh kita ketika nengok tanaman, kita sudah bisa berlindung di bawah terik matahari dengan cara ngumpet di bawah pohon teman-teman. Nih. Nah mudah-mudahan nanti bisa berbuah lebat, kemudian ownernya juga sehat-sehat terus, sehingga nanti kawan-kawan ya, namanya Pak Juragan kan, nanti kalau kawan-kawannya yang dari kota mau datang kemari untuk petik durian sendiri, sangat bisa leluasa ya teman-teman ya, bisa berteduh di bawah pohon durian sambil makan durian petik sendiri teman-teman gitu. Ini sambil kita cari-cari, mana tahu ada yang kembang kan, tambah senang nanti ownernya. Sekali lagi ini adalah bibit durian hasil okulasi atau sambung pucuk yang kita datangkan dari Republik Bibit ya. Waktu itu kita yang kirim sendiri, dan kita melakukan penanaman untuk penanaman pertama di bawah sana ya. Pohonnya juga sekarang sudah bagus banget. Aduh. Ini teman-teman, alhamdulillah ya, pertumbuhannya bagus-bagus, rantingnya juga sudah besar-besar seperti ini. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa ada yang mengeluarkan bunga biar tambah senang ownernya gitu ya teman-teman ya. Ini lebih besar dari yang tadi, ini sudah jumbo teman-teman batangnya. Ini bukan mau dijual ya teman-teman ya. Ini saya lagi review untuk testimoni teman-teman yang mau tanam durian. Ini pengiriman dari Republik Bibit, dari Roman Purba Durian nih. Ini batangnya sudah super. Ini sudah ada yang mulai mendatar juga. Dan biasanya kalau rantingnya sudah mulai mendatar, yaitu pertanda bahwa pohonnya sudah mulai siap untuk berbunga. Mudah-mudahan teman-teman ya, kita upayakan sebaik mungkin konsisten perawatan agar supaya bisa menghasilkan bunga ataupun buah yang maksimal juga. Tuh. Tuh ya, tingginya udah 3 meter lebih, ada yang 4 meter malahan. Ini juga tidak lepas dari pruning, penyemprotan yang rutin, dan juga potong pucuk. Pengairan juga sudah disetting sedemikian rupa, sangat baik. Jadi sistem penyiramannya sudah individual, jadi tidak perlu lagi memakai selang untuk ditarik-tarik ke masing-masing pohon.
Ini teman-teman ya. Wah, ini kalau lihat-lihat begini biar kata panas-panas begini semangat ya teman-teman ya. Tuh, penampakan dari jauh. Yang di sebelah sana masih hamparan sawah. Yang di sebelah sini pohon durian atau bukit durian. Tuh, luar biasa teman-teman. 1 tahun nggak sampai ini, belum 1 tahun setengah, 15 bulan lah. 15 bulan sudah seperti ini teman-teman. Sudah jumbo-jumbo. Stimir terutama yang jenis duri hitam ini ya. Yang jenis duri hitam luar biasa, pertumbuhannya sangat memuaskan teman-teman. Yang musangking juga sebelah sana itu Stimir. Penampakan keseluruhan pohon. Kamu lihat musangkingnya teman-teman. Ini musangkingnya. Coba. Ya, kebunnya berbukit. Jadi posisi saungnya itu adanya di paling atas, ke bawah lihat tanaman durian yang super. Nah itu ada super tembaga juga yang kita bawa langsung dari Bangka Belitung waktu itu. Nah sekarang sudah mulai tumbuh subur. Nih, hampir rata ya teman-teman ya, pertumbuhannya sama-sama bagus, baik alpukat maupun pohon duriannya. Dan ini alpukatnya juga hijau-hijau sekali. Itu habis dipruning juga duri hitam. Ini duri hitam. Nanti kita mau lihat pemandangan dari atas ya. Dari posisi tertinggi kebun ini kita lihat nanti seperti apa penampakan pohon duriannya. Nah ini sistem pengairannya teman-teman ya, sudah dibuat individual. Jadi setiap pohon sudah dikasih pipa sehingga penyiramannya akan lebih maksimal teman-teman. Ini boleh teman-teman contoh ataupun buat teman-teman yang sedang mencari referensi bagaimana cara membuat sistem pengairan di kebun durian khususnya. Nah ini boleh teman-teman barangkali bermanfaat, silakan nanti teman-teman boleh ambil jadi referensi untuk teman-teman yang sedang memikirkan ataupun merancang sistem pengairan untuk kebun teman-teman semuanya. Jadi karena lahan di sini itu miring, jadi kita manfaatin gravitasi. Itu water torrent penampungan atau bak penampungan ada di bawah saung sana. Kemudian ke bawahnya tinggal dialirkan memanfaatkan sistem gravitasi dari si air itu sendiri. Jadi sudah tidak perlu ada lagi mesin pendorong untuk menyalurkan air ke pohon-pohon yang kita tanamin. Alpukatnya juga super. Istimewa nih kong. Ini yang jenis power. Ini yang power. Yang power juga sudah besar batangnya. Nah ini power. Kita mau lihat nampakan pohon alpukat. Waduh, kalau powernya ini udah seperti bonsai teman-teman ya. Tuh, super.
Mantap. Nah ini bak penampungan untuk stok air di Yudis Farm. Nah ini penampungannya teman-teman. Ini yang dipakai untuk mengairi kebun-kebun durian kita. Nah ini timnya Yudis Farm ini. Ya, ini perawat kebunnya ini teman-teman. Wow, ini luar biasa nih. Ini hasil kerja keras kawan-kawan kita di sini nih. Pohonnya bagus-bagus. Alhamdulillah. Ya. Nah ini ada alpukat sedang berbuah. Tuh. Gede om. Gede nih bu, buahnya pokate. Onten. Oh nggih. Ini jenis apa nih? B10. Ini bibit alpukat. Nggak ada namanya nih, Bung. Aligator. B10. Oh ini B10 atau bokong ten ya? Iya. Tuh, buahnya besar-besar nih. Ini usia tanam berapa bulan Pak? Berapa tahun? Baru 6 bulan. Teman-teman Belum ada malah. siap. Teman-teman kalau penasaran, Lebaran Mas Roman. lebaran. Nah, teman-teman yang penasaran siapa sesungguhnya pemilik Yudis Farm ini? Mari kita lihat. Halo Pak, Halo. apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bisa jumpa lagi nih Pak. Ini bagaimana Pak pendapatnya terkait masalah pohon durian dari saya yang sudah ditanam 1,5 tahun yang lalu, sekarang begini hasilnya bagaimana Pak? Ya luar biasanya itu dulu kan besarnya paling 1 jempol kaki. Iya. Nah ini sekarang 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan ya? Iya. Pertumbuhannya udah sebotol aqua. Lebih besar Pak dari ini Pak? Iya. Iya. Rata-rata segitu. Dan ya kita pemupukannya biasa, Rutin Pak ya? rutin. Berarti sesuai dari diskusi kita di awal dulu ya Pak? Iya. Nah, Tanpa kohe. Belum masuk kohe ya Pak? Iya. Jadi Pak, mohon izin barangkali teman-teman ada yang penasaran dengan pertumbuhan pohon yang sebegitu bagus, boleh dong Pak kasih tips and triknya Pak. Berapa bulan sekali kah jadwal pemupukan ataupun juga penyemprotan? Boleh share sedikit Pak untuk teman-teman yang sedang mencari referensi tanam durian nih Pak, barangkali Pak. Kita sebetulnya tiap minggu tapi gantian antara penyemprotan daun pakai insektisidanya, terus kemudian minggu berikutnya NPK seperti itu. Sebetulnya nggak ada yang aneh-aneh, yang spesial gitu ya nggak Pak? ada, ngikutin acaranya Mas Roman semua. Baik. Kemudian Pak, kalau untuk penyiraman nih Pak, apa mesti ada mesin pendorong atau bagaimana nih Pak? Ya, kita pakai pompa sibel karena di sini Oh iya. di atas air sungainya di bawah kita nggak bisa pakai sibel ini kedalaman 80 meter ini. 60 Pak, 60 meter 60 kedalaman meter. air. Iya. Wah, pakai Karena ini di submersible atas, ya? termasuk di atas ini. Baik, Terus ya starten pompanya. Coba ini kita mau hidupkan apa namanya? Yang mana? Pompa submersible. Wah, ini pipa untuk nyedotnya Pak. Iya. Wah, ini pipa berapa ini? 2 in ya? Dua. Ini pipa 2 in. Wah, teman-teman, saya lihat. Waduh, airnya. Luar biasa. Sananya saya kasih ikan lele Mas. Oh, ini kalau ikan lele. Iya. Wah, ini teman-teman. Oh iya nih. Ini ada ikan lele. Fungsinya airnya biar kena ikan ini kan Betul. penyiraman lebih bagus. Jadi air dari kolam ini kita alirkan ke pohon durian. Iya. Luar biasa. Ini yang ke samping, Baik. terus yang ini yang ke bawah. Iya. Ini ada stop kerannya, Baik. mana yang diperlukan airnya. Karena di sini terbuka Mas, panasnya Benar-benar full ya Pak? full. Baik. Kita kalau kemarau gini 2 hari sekali. 2 hari sekali mesti siram. Jadi ini sudah bisa dibilang sistem pengairannya sudah otomatis ya Pak? Otomatis kita pakai peralon semua, jadi tinggal muter udah. Tinggal buka water keran, Iya, sudah udah. mengalir semua, tinggal rokokan, sudah selesai ya Pak? yang jaga Iya, siap. tinggal rokok. Iya. Kayak
Tapi untuk yang ke bawah ini Pak, untuk yang ke pohon-pohon, jadi nggak perlu dikasih mesin pendorong ya Pak? Enggak, ini Mesin pendorong hanya untuk. ini kan tinggi Mas, jadi seperti ini. Iya. Jadi kita manfaatin gravitasi ya Pak? Iya. Kontur tanah kita Kontur tanah miring. miring, Siap. jadi langsung ini 10 menit 15 menit Sudah cukup ya Pak? sudah cukup. Karena deras sekali itu. Ini yang ke bawah juga rata begini Pak, derasnya Sama. Pak? Sama ya? Jadi kita sistemnya nggak bareng. Oh. Nah, sektor sini dulu, Baik. nanti berikutnya sektor ke bawah yang kanan apa yang sebelah kiri. Betul. Kalau Jadi- bareng kecil Mas. Yang bagian bawah paling kecil, yang bagian atas paling kecil ya? Ya sistemnya buka tutup. Semua ada suap kerannya. Iya, jadi mesti satu main keran itu hanya untuk beberapa pohon begitu Pak ya? Iya. Nah untuk desain pipanya Pak, dari penampungan utama untuk yang jalur ke tengah ini berapa kita in? pakai 1,5 in ya. 1,5 terus langsung di cross ke Ke setengah in. setengah ya? Iya. Jadi dari Kalau sama kecil Mas. kecil ya? Iya. Betul. Jadi teman-teman airnya deras sekali. Ini hanya memanfaatkan gravitasi teman-teman. Jadi tidak ada lagi mesin pendorong untuk menyalurkan air ke masing-masing pohon. Jadi hanya menggunakan manfaatin gravitasi. Hanya dibuka kerannya dengan desain keran yang 1,5 in di cross ke setengah in. Setengah atau 3/4 ini? Setengah. Setengah airnya sudah deras seperti itu. 10 menit per pohon sudah sangat cukup teman-teman. Makanya nggak heran kalau pohonnya bisa subur-subur seperti tadi. Nah tentunya itu juga tidak lepas dari perawatan yang maksimal. Pak, ini total ada berapa pohon Pak di sini Pak? Berapa ya? Yang dari Mas Roman dulu 45 apa 48? Kurang lebih. Iya. Dengan pohon alpukat, total keseluruhan di sini Alpukat di sini mungkin lebih banyak alpukatnya ya. lebih banyak alpukat ya? Sektor sini memang saya kasih alpukat Mas yang banyak. Betul. Karena miringnya miring ke barat. Oh gitu ya? Iya. Kalau ke barat itu kan tetap sinarnya kalah sama yang miring ke utara. Jadi pertumbuhannya akan lebih baik yang Miring miring ke utara. utara. Pak, boleh kasih bocoran nggak nih Pak? Berapa total habis untuk sistem pengairan model seperti ini Pak? Nggak banyak Mas. Nggak banyak? Nggak banyak. Saya bikin pompa ini sekitar 20 jutaan. 20 juta sudah bisa untuk mengairi kurang lebih sekitar 100-an pohon lebih ya Pak? Pohon, iya. Dan ini bisa dibilang Terus permanen. Listriknya itu sekali ngisi berapa Mbak? 100 ya? 100 ribu. 100 ribu itu bisa untuk 1 bulan lebih loh. 100.000 bisa untuk 1 bulan? Iya, jadi kita kalau ini udah full, masalah musim penghujan kemarin nggak kepake Nggak sama pakai. sekali. Benar. Kalau musim kemarau ini belum ngisi lagi. Jadi Berapa bulan? satu tangki ini, satu penampungan ini Pak untuk berapa hari Pak? Kalau misalkan diisi sekali penuh begini Kalau Pak? kemarau ini sehari. Sehari habis ya? Iya. Iya. Luar biasa. Ini berapa ini? 1,5 kali 3 Kali 3. 6. Tingginya 1,5 ini berarti berapa kubik ini? Iya, jadi sekitar isinya 15 lebih ya 15.000 ya? Iya. 15.000 liter. liter teman-teman untuk 100 pohon lebih, sekitar 130-an pohon teman-teman. Luar biasa. Ini tanah bukan tanah yang, saya kira bukan tanah yang bagus banget begitu ya Pak? Bisa Iya. dibilang tanah yang bawah itu malah cadas ya Pak? Iya, jadi Cadas. tanah ini saya beli dulu nggak ada yang mau beli. Ada yang mau beli ya? Iya. Tapi Pak, kalau sudah begini tanamannya, sudah duriannya subur-subur begini, kayaknya harganya udah beda Pak ya? Iya, sebelah ini harganya 2 kali lipat. 2 kali lipatnya ini. Nah, tapi luasnya sepertiganya. Gara-gara ada pohon durian. Ada pohon ini, orang lihatnya udah. Iya, luar biasa. Jadi Itu yang di situ ada alpukat, oh di sebelah kanan sini ya? aligator, buah juga. Oh ya, kita mau lihat. Nah, ini kamar mandi. Nah teman-teman, kita mau lihat nih. Ada alligator sudah berbuah. juga. Kalau alpukatnya tanam belakangan malah daripada duriannya ya Pak? Iya, selisih 1 tahun. Masih 1 tahun, berarti baru Habis, iya, mau puasa Mas nanamnya ini.
Ya paling baru setahun ya Pak, belum ada ya? Belum ada, baru 6 bulan. 6 bulan pohonnya masih segini loh teman-teman tuh. Pohonnya masih kecil gini udah ugal-ugalan buahnya nih. Wah 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 wah. Itulah keunggulan daripada pohon pohon tanaman buah-buahan yang digunakan yang disambung menggunakan metode sambung pucuk teman-teman. Jadi dia akan cepat berbuah bahkan ketika pohonnya masih kecil. Itu keunggulannya teman-teman. Jadi teman-teman mesti sekali lagi mesti benar-benar pastikan pohon-pohon yang teman-teman mau belanja itu yang benar-benar super. Ini juga bagus ya. Ini bawor. Bawor. Biasa bawor kaki. Kamar mandi bagus. Ini kamar mandinya juga istimewa ini. Istimewa. Luar biasa teman-teman. Ini yang di Poliber juga Udah ada yang kembang ya? Iya. Tuh teman-teman. Ini memang konsepnya sudah di. Oh, yang di sana yang di Ngipik dulu kan sisa dari sini untuk nyulamin bisa tanam di sana. Udah Jadi, bunga juga. Selain di lokasi ini, Bapak juga ada kebun lagi di tadi di mana itu Pak? Ngipik apa mana? Ngipik itu dari sini 2 kilo lah. Kalau yang Jalan pulang, Mas. jalan pulang. Nah, ini Pak barangkali ada kawan-kawan yang mau studi Pak, mau bikin mau ngambil contoh lah khususnya gitu untuk kawan-kawan yang area Ngawi ini Pak. Kita lokasinya di mana kebun kita nih Pak? Ini di Waka, Mbogo, desanya Waka, kecamatannya Ngerambi. Tuh teman-teman. Sebetulnya kita juga masih belajar, Mas. Belajar dari Mas Roman. Iya, sama-sama Pak. Sama-sama belajar kita. Ini Tapi semua resepnya Mas Roman saya terapkan di sini. siap. Wah, Jadi kayak durian itu nggak boleh pakai kowe, saya ikutin. siap. Terus sistem penyiramannya kemarin. Betul. Waktu kita nanam kan belum ada teman-teman. Jadi benar-benar kita sama-sama belajar dengan harapan bisa maksimal bertumbuhnya dan alhamdulillah 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan lah kurang lebih ya. 1 tahun setengah lah kita bilang paling kita bikin spare 1 tahun setengah pertumbuhannya sudah seperti ini rata-rata teman-teman ya. Itu sudah bisa dibilang pertumbuhannya baik dan mudah-mudahan harapannya tahun depan sudah ada yang bisa belajar kembang. Amin. Luar biasa. Pak Yudi terima kasih banyak Pak atas pesanannya, atas supportnya dan juga segala macamnya luar biasa. Mudah-mudahan sehat-sehat terus dan pohon durian cepat berbuah Pak Yudi. Siap. Luar biasa. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi liputan kita di kebun Yudis Farm di Ngawi ya teman-teman, tepatnya untuk teman-teman yang sedang mencari referensi baik itu sistem pengairan maupun perawatan pohon durian, nanti boleh tanya-tanya ke kami. Yang area Ngawi kalau mau datang sendiri kemarin juga sepertinya tidak keberatan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurian duniawi. Mantap.